pengen tahu cerita jenengan tentang bagaimana kisah jenengan bisa menjadi kepala desa dan pergerakan apa yang menjadi ide kreatif jenengan untuk beringinan ini yang sudah terjadi ataupun yang masih dijalankan, kira-kira untuk Indonesia lebih baik itu kados menapa? Amin. Kita bicara desa dulu ya Mas nanti. Karena apa ya, desa membangun untuk Indonesia itu sebagai cita-cita kita bersama. Tentang kepala desa ini dulu saya masih anak-anak atau masih remaja, saya tidak berpikir sama sekali. Bahkan saya nyatakan, saya berkata tidak mungkin saya menjadi kepala desa karena mengingat menimbang saya anak petani. Jadi saudara saya 6, saya nomor 4, SD kelas 3, bapak saya meninggal. Saya bersama ibu seorang janda. Jadi terus bukan orang kaya loh ya, janda kalau kaya mungkin enggak menjadi persoalan bagi anak-anaknya. Tetapi janda yang pas-pasan dengan anak 6, dengan apa ya, sebidang tanah yang tidak begitu luas, kok berpikir atau bercita-cita menjadi kepala desa ini tidak mungkin, dan bahkan di benak saya tidak ada sama sekali waktu itu. Yang ada hanya bagaimana kita demi kebaikan warga atau keluarga pertama membawa nama baik keluarga saya, di mana 6 saudara dan anak janda. Jadi yang selama dulu mungkin karena makan kurang, sekolah aja pas-pasan, saya sekolah hanya aliyah Mas, jadi saya tidak kuliah. Terus itu bagaimana keluarga ini dulu paling tidak lah baiklah di mata teman-teman warga masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada cita-cita itu. Tapi berlanjut ke depan, itu saya dulu itu TKI Malaysia. Jadi tahun 2001 saya pulang setelah sekolah, setelah aliyah saya berangkat 98, saya pulang 2001 akhir. Itu sama teman-teman untuk masuk di dalam bursa pilihan Ketua Karang Taruna. Dan aneh saya dulu. Jadi masuk itu saya hanya mencoba-coba lah. Saya mencoba, di situ saya masuk. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua Karang Taruna. Sampai 2013. Jadi terus gitu Ketua Karang Taruna di desa ini. Jadi panjang. Sampai 10 tahun lebih lah, sampai saya kepala desa kok itu saya berhentinya menjadi Ketua Karang Taruna. Dan itu pun saya dulu ya tidak berpikir bahwa saya nanti mampu untuk itu. Nah di situ kelihatan mungkin loh ya, masyarakat menilai bahwa pada waktu itu kan Ketua Karang Taruna ini kan komunikasi atau apa ya Mas, interaksi dengan masyarakat ini kan lebih sering. Interaksi, ada kematian, ada apa ini, ada orang mantu dan lain sebagainya. Salah satunya ngelayat, tajiah ya. Itu memang saya hobi. Jadi walau di ujung utara, waktu itu loh Ketua Karang Taruna, saya tidak berpikir Sumpen Macung Lurah, tidak itu. Jadi murni pure, kok ada orang meninggal, pasti saya pulang Mas. Pasti saya ngelayat walau di ujung utara sana. Jadi itu juga nampak. Teman-teman warga itu juga ada yang mengatakan Poikiat Macung Lurah, ya itu ada, tapi saya biarkan Pak. Saya tidak ada niatan itu. Karena saya berpikir bahwa saya kalau Macung Lurah saya harus menjual sawah ibu saya, tanah orang tua saya, itu kan juga repot. Tanah orang tua saya hanya kalau tidak salah 2,5 kotak atau sekitar mungkin lah 3.000 meter persegi. Anaknya dengan 6. Itu lahan ini loh ya, perumahan sama sawah loh ya. Seandainya itu saya jual 1 kotak pun, itu belum cukup untuk saya Macung Lurah. Nah, saudara saya yang lain seperti apa? Nah, kan tidak mungkin loh. Sehingga hati saya kecil. Tapi semangat saya memang untuk berbuat itu memang biasa seperti saya ceritakan, saya tajiah. Itu walau di ujung utara saya pasti saya ngayat Mas. Naluri hati itu terpanggil dengan sendirinya dan ikhlas. Jadi tidak ada berpikir aku sergap melayat, seumben aku Macung Lurah, itu tidak ada sama sekali. Itu mengalir jadi hobi. Terus selain itu ngindangi wong loro, itu paling sergap saya dulu. Jadi waktu sebelum menjadi kepala desa, malah menjadi kepala desa ini tidak sergap.
Karena di sini Karena- ada mitos yang mengatakan kepala desa itu dilarang ngindangi orang loro, Mas. Di sini. Oh, Jadi kalau oke. orang sakit, saya datang, dia mati. Itu Oh, sampai sekarang terjadi diyakini. Iya. sebelum jenengan. Oh iya, sejak dulu. Jadi sampai sekarang kepala desa itu tidak pernah ngindang wong loro. Paling saya suruh istri. Kalau enggak ya saya hanya lihat, mendengarkan, piye Pak mau mari dong ya. Terus piye kealamannya seperti apa? Hanya seperti itu. Tidak boleh. Pantangan ngoten, Mas. Pantangan. Saya lihat malah sama warga itu dicegah, tidak boleh. Wis Pak, ojo ndelok rita. Pakku sehat, mbahku sehat, ngoten. Terkecuali mereka yang apa ya, yang memang sudah tua atau mau ibaratnya apa, yes, pokoknya ikhlas loh Mas. Kalau memang Tuhan menghendaki bahwa apa wi umpamanya seandainya mati ikhlas ngoten niku baru nih ya orang mau Pak Urah malah meminta juga ada. Saya pernah diminta Pak Urah tolong mbahku diungaai keluarga KPW ikhlas. Jelas lah kersane mangalah Mas. Tak ungakno saya pulang malamnya ya meninggal. Itu pernah ada 3 kali, 4 kali ada. Mitos ning itu kok nyata itu loh aneh ya. Apa yo ngepasi. Ya semoga hanya ngepasi lah Mas. Mitos sih surah percaya ngono lah. Intinya sampai sekarang saya dibatasi untuk mengungak-ungak yang ngindangi orang meninggal. Tapi dulu waktu saya belum menjadi kepala desa saya paling rajin. Aktif. Iya, ke rumah sakit, kemana. Dan itu saya terlepas dari bukan hanya ketua Karang Taruna sebenarnya maksud kok aku ketua Karang Taruna, aku ini berbuat seperti ini tidak ada. Bukan karena itu Bukan, ya, bukan. Saya pengen menggerakkan bahwa apa ya, orang itu sama-sama orang ini saling membutuhkan sebenarnya. Cuman dia lek kon ngomong rawani, aku ndang ngono, aku nglayat atau tidak. Biar muncul kesadaran. Saya hanya pengen message yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada generasi muda, lek ana wong kesusahan wis ndanglah grotok, ndanglah datang, embuh apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. Yo ndak bisa bantu materi. Kita tidak dituntut untuk membantu materi, tetapi dukungan moral, apa ya, kehadiran ini sangat penting bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang mendapatkan apa ya, seperti ujian seperti itu. Sehingga biar apa ya, hati itu terketuk sebenarnya lebih gelem dudak saya. Sebenarnya yang saya inginkan itu. Jadi pernah waktu dulu saya masih remaja, terus ada yang layat itu keluarganya kan sedikit, terus sing layat itu anu Mas tidak banyak, terus ke kuburannya itu hanya beberapa orang, ini kasihan. Bahkan saya pernah waktu ketua Karang Taruna pokoknya ora urus, lek pengen awakmu dilayat seumben ngono ya sebenarnya itu hanya gurauan guyon. Kudu ingin ngetut neng kuburan. Seperti itu pernah kata-kata seperti itu. Soalnya saya memikir iki orang duwe dulur, orang duwe sapa. Lah ini nanti lek sing gotong iki ngurene ngaji loko aku lah. Itu jauh kata-kata seperti itu. Itu pernah. Karena terjadi di Beringinan waktu dulu. Ngeperne neng Pandoso itu hanya neng Pandoso ke kuburan itu hanya beberapa orang. Padahal di Beringinan ini tidak ada kuburan, hanya satu aja. Jadi rata-rata di lain desa. Di ngumpul, ikut di pokok, ikut di sendang, ikut di ngeraket, tapi jauh-jauh Mas. Jalur keluarga. Iya, jalur keluarga lah. Karena seperti itu, kalau nanti pemuda atau orang-orang ini apatis, apa ya, situ-situlah urusannya. Repot juga di Beringinan. Saya berpikir hanya seperti itu sebenarnya. Nah itu, terus di 2013, saya masih ketua Karang Taruna, sebenarnya juga ingin mencoba-cobalah. Saya berpikir, maju kepala desa sebenarnya tidak boleh untuk mencoba-coba, tapi saya merasakan seakan-akan ada panggilan. Saya berpikir desa ini desa yang kecil, tapi apa ya, majunya ini lambat. Kami mencoba di luar melalui gerbong Karang Taruna ini belum mampu Pak untuk mempengaruhi, waktu itu mempengaruhi penguasa atau pemegang kendali pemerintahan di tingkat desa ini belum mampu. Karena kita terlalu jauh, kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Nah, disitulah saya muncul memang. Mungkin mulai muncul di 2012-an lah. Muncul seandainya ini seperti apa. Tapi aku randu duit, terus piye. Seperti itu banyak kajian-kajian itu. Tapi kalau memang semua itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman saya yang dulu pernah saya bantu, pernah saya motivasi, semangat dia ke Korea, terus ada yang ke Malaysia, itu bantu Mas. Bantu dalam pengertian memang saya pinjam loh ya. Jadi tak bantu, Mas Farno, nanti kurang duit berapa atau perlu uang berapa, sama ngomong
kita bantu. Nah, seperti itu. Akhirnya ya benar. Saya pinjam ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 10 juta. Benar ini terjadi. Jadi dia yang membantu, tapi ya pinjam loh ya. Artinya ini kan mudah, tanpa jaminan, tanpa apa. Terus dia sudah memberi dukungan kepada saya, wis ngutangi duit. Ini kan hal yang istimewa dan yang luar biasa. Dan Tidak jarang bisa terjadi. dirasakan Oh iya, semua orang gitu. semua orang belum tentu bisa merasakan seperti itu. Bahkan saya masih ingat di 2013, waktu itu saya tidak pernah beli rokok satu batang pun tidak pernah, semua dikasih. Bahkan sampai turah-turah, Mas. Ya teman-teman itu yang ngasih, karena saya ketua Karang Taruna kan lama, mulai 2001 pulang 2003 mungkin kalau tidak salah. 2003 sampai saya kepala desa kan ketua Karang Taruna terus. Sekian tahun. Iya, sehingga interaksi dengan teman-teman yang tadinya masih sekolah, yang sebagian kuliah, yang nganggur, akhirnya kerja, itu kan kenal, akrab. Saya selalu memberikan motivasi, memberikan semangat dan lain sebagainya. Sehingga dia teringat bahwa ayolah berjuang bareng-bareng. Akhirnya 2013 Juni saya masuk di dalam persatuan politik ini, merasa hati ini terpanggil dengan kondisi desa Beringinan ini tingkat kemiskinan yang sangat ekstrim. Ekstrim itu saya ukuran waktu itu kita gunakan raskin, Mas. Kan dulu itu ada raskin 15 kilonan beras itu bulog. Itu Beringinan di 2013 sebanyak 273 kakak. Oh, 2013 13. Padahal kakak neneng Beringinan ke eneng 400 seket. Sekarang 458. Kalau dulu paling ya sekitar 440-an lah, 440 sekian. Ning sing miskin kok sak monumbane gitu Pak. Separuh itu kalau kita ukuran raskin loh ya. Saya karena tidak tahu apa statistik, tahu apa itu kan memang tidak tahu. Itu sesuai data raskin. Sesuai data raskin. Nah ini kok sak menembane, sedangkan saya tengok ke sebelah dengan jumlah kakak 1000 sekian, yang dapat hanya 200, yang dapat hanya 100 sekian. Beringinan ini kok seperti ini, seperti apa ini? Saya ini Pak, Cerano ini kayak padahal saya bandingkan dengan desa-desa yang dulu, walau memang mungkin pembangunan fisik ya, pembangunan rumah itu memang kalah lah. Tetapi secara sumber daya yo imbang loh jane iki. Keadaan yo imbang, tapi ini iki. Nah, sehingga saya pengen mindset ini dirubah. Ayo kita mengaku kaya, ayo mengaku mampu lah, tidak kaya. Bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita sanggup untuk melakukan perjuangan-perjuangan seperti ini, sehingga tingkat kemiskinan Beringinan ini akan berkurang, baik data maupun realita yang nyata. Jadi tidak hanya data yang berdasar pada raskin, tetapi data-data yang sungguh apa yang terjadi di masyarakat. Realnya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kami terpanggil dengan adanya teman-teman marginal, teman-teman yang apa ya Mas, ibaratnya dia faktor yang tidak beruntung sama Tuhan, ditakdirkan cacat, ditakdirkan karena apa ya Mas, gila, gangguan jiwa. Ini waktu dulu itu seakan-akan apa ya, bukan disisihkan ya, sekali lagi saya maklum lah, waktu dulu itu memang tidak ada anggaran lah. Tapi semata-mata jangan hanya sebuah anggaran Mas, tetapi secara perbuatan, memberi dukungan, kedekatan, komunikasi, ini adalah bentuk dukungan. Ayo dipikir nih. Mas, manusia harus dimanusiakan. Ini juga menjadi dorongan kuat saya untuk saya masuk di kepala desa. Karena di waktu di Karang Taruna kami sudah mencoba bagaimana teman-teman yang difabel, teman-teman yang kaum nyatakan marginal, ini juga tersentuh dulu intinya. Tersentuh, saya tidak menuntut mereka itu mendapatkan apa ya bantuan uang atau bantuan, tidak Pak. Tersentuh, dan data kami jelalah itu mereka yang punya keluarga seperti itu malah tidak dapat raskin, tidak dapat itu loh Mas. Malah di luar nih. Iya, di luar itu, padahal itu yang sangat penting bagi kita. Dan itu juga manusia. Juga manusia. Ini terus orang-orang yang cacat, ini kok seakan-akan tidak ada apa ya Mas, yo pendekatan lah intinya. Waktu dulu kan karena tidak ada apa ya, dananya memang kecil, sehingga saya memaklumi lah setelah saya menjadi kepala desa. Oh iya ya, dan perhatian ke arah situ belum ada. Nah yang saya inginkan pada waktu saya di Karang Taruna itu sebenarnya tidak hanya sebuah materi, tetapi kedekatan, kehadiran untuk apa Mas? Jadi membangun komunikasi gitu Mas.
Nah, Sakjane ini kuwi yang saya pengen kan. Jadi kedekatan biar mereka emosional. bangkit. Mereka itu juga manusia yang harus dimanusiakan. Ayo kita sentuh ngono tok aku gila jadi. Saya tidak minta uang. Sebenarnya cita-citanya sederhana, Sederhana, tapi maksudnya mereka mungkin waktu dulu itu dikira Pak Mas Barno ketua Karang Taruna ini paling arep jaluk di bantuan dan lain sebagainya kan ngono. Padahal tidak. Hanya tolong Pak Lurah, tolong Pak Perangkat. Itu loh mereka orang-orang yang punya nasib seperti ini. Lek gelem jujur loh. Siapa sing gelem nglakoni kaya kae? Kan sama aku yo wegah ning kae wis takdir karo Gusti Allah. Dan itu di mata Tuhan juga makhluk yang loh, istimewa. Istimewa dan haknya sama. Seperti itu. Jadi saya bangkit itu mendorong saya semangat luar biasa yang itu. Lebih semangat. Tapi saya nanti seandainya saya menjadi kepala desa, artinya saya akan masuk di dalam pemerintahan, kebijakan, kendali kebijakan di saya. Saya masih bisa nanti. Nah, itu tak buktikan, Mas. Jadi di 2013, 2014 saya membentuk namanya BBG, Beringinan Bebas Gila aja nih. Ini beringinan bebas gangguan jiwa. Sebenarnya saya pengen dekat itu sederhana. Jaluk pil, sementara di kelompok nih, tidak dialog, tidak itu. Terus kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita ramah terhadap mereka. Mereka juga manusia, harus dimanusiakan. Jadi sampai sekarang, warga Kuki, enek wong edan mampir, itu biasa, Mas. Duwe kopi, duwe rokok, duwe rokok. Beda dengan yang dulu. Jauh berbeda. Jauh, sangat jauh. Biasa kita dialog dengan wong edan, jagongan dengan wong edan. Bahkan kalau kita tahu warga kita, warga masyarakat Beringinan kok rada uwah pikire terus neng Sumoroto trimo balik ngiring kon mulih, Mas. Seperti itu sekarang. Terus mampir itu biasa. Nah, itu dulu berapa, Pak? Waktu saya baru-baru dulu kalau yang gangguan jiwa itu sekitar 16 kalau tidak salah. 16 terus difabelnya itu 8. Itu yang gangguan jiwa itu karena faktor banyak, Mas, banyak persoalan. Jadi ada yang pulang dari Malaysia, ada dan bukan keturunan. Sampai sekarang belum sembuh juga. Itu terjadi. Itu juga ada. Di sekian desa saya juga menemukan ada seperti itu. Terus faktor dari genetik itu juga ada. Maksudnya Mbak itu juga ada. Tetapi kita semata-mata tidak secara langsung bahwa orang ini harus sembuh, tidak. Ayolah kita perhatikan dan seperti itu. Jadi mereka biar tidak merasa sendiri ini loh, Mas. Dia juga agak temen dan orang-orang itu juga baik pada saya. Perasaannya tidak merasa benci. Jadi orang mungkin wong edan di Beringinan ini ngamuk karena interaksinya terjadi. Karena kadang-kadang wong edan ngamuk, saya rasa karena mungkin terasa dipencilkan, komunikasinya tidak ada. Terus orang yang ditakuti tidak ada atau yang apa. Mungkin itu saya hanya sebatas sepengetahuan saya terjadi seperti itu. Jadi ngamuknya lah mergo orang sing anak, orang yang apa merasa dipinggirkan dan sebagainya. Karena kan sekian kultur di Ponorogo terutamanya. Kalau ada orang gila, wong nenek zaman kula alit, wong edan ngene kan wedi. Kadang wedi, bahkan ada yang diusir. Iya, dan diusir kon ngalih seperti itu. Kalau sini alhamdulillah sampai sekarang malah ini apik, Mas, proaktifnya luar biasa dan desa juga memperhatikan yang luar biasa, membuatkan kelompok usaha. Ini ngulele tapi bangkrut. Ya orang edan dibantu yang itu dibuatkan kelompok. Itu sebenarnya saya pengen hadir, saya pengen menyentuh mereka. Tak jane ngono, Mas. Bukan seberapa nilainya. Bukan seberapa besar nilai yang saya berikan, tetapi itu lebih kepada kehadiran pemerintah desa untuk mereka loh, Mas. Ini kayak aku mingguwi. Lek bantu kuwi yo kabeh kene ngaturan lho, Mas. Semua kan ada regulasi. Jadi ada parameternya sehingga kita harus berhati-hati di situ. Tapi saya semata-mata tidak hanya mengiring bantuan materi, tetapi kedekatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, perangkat atau kami BPD, kami pemerintahan desa, tetapi semua unsur masyarakat. Ojo kok dilok-lokne, ojo dikucilkan, ojo diopo, kuwi cacat ora duwe sikil cacat. Jangan. Kuwi wong kono karo Gusti Allah duwe istimewa. Itu istimewa bagi mereka. Dan dia juga punya potensi loh. Saya musrembang saya ajak mereka. Apa yang kamu punya pikiran, Anda sampaikan. Sebenarnya banyak tak undang, Mas, tapi tingkat kehadiran kecil. Mereka tak undang. Jadi saya pengen sih itu, walau ada yang pikirannya ini pernah saya coba yuk.
Notok ikan-ikan yang undang kabeh. Nah, kok lek geger, ora lek geger ngakweni kok aku. Lek ruame itu pernah, tapi hanya beberapa orang yang datang. Saya pengen dia itu siapa tahu dan saya meyakini bahwa dia punya potensi. Nah, dengan potensinya dia kan yo menyampaikan ngono loh Mas harapanku gitu. Pernah kalau Cacat ada yang sering datang itu namanya Mas Agus Revianto. Itu sering datang, sering Bangdes, musyawarah desa itu apa datang, dia Cacat. Dan dia menyampaikan. Ternyata dia juga punya bisa argumen malah kritisnya luar biasa. Jadi saya punya gambaran dan data ini sebagai apa ya Mas, tuh langkah-langkah saya seterusnya apa yang bisa saya lakukan. Saya mapping. Jadi apa yang saya lakukan untuk Beringin ke depan. Bagaimana mengangkat ekonomi, terus sosial, budaya, pembangunan apa yang perlu saya dulukan. Saya punya gagasan, saya punya program sehingga saya buatkan visi misi yaitu visinya sehat adil makmur sehat adil makmur sejahtera. Terus misinya adalah untuk menuju itu guyup rukun ayam tentrem menuju masyarakat desa Beringinan yang cerdas terukur berprestasi serta berprestasi itu menjadi misi. Terus bagaimana kita mengarah itu guyup rukun dulu kita bangun. Jadi ya termasuk ada BBG dan lain sebagainya kita komunikasi dengan mereka yang dimarginalkan itu kita komunikasikan. Terus guyup rukun itu kami juga menciptakan suatu kelompok. Sebenarnya itu hanya apa ya Mas? Awal-awalnya kita seremonial, yaitu Beringinan bebas satru. Kan waktu itu banyak yang satru gara-gara pilihan lurah yang tidak sama satru, pager ora podo. Iya beda pilihan ora satru. Terus gara-gara pager kacek didik tukaran satru ora takonan nih loh Mas. Nah, itu terjadi. Loh, ini hal kecil ini harus saya selesaikan. Justru kecil ini kalau tidak selesaikan, bagaimana guyup rukun nenggone visiku sehat adil makmur bisa tercapai. Dan itu ini sulit. Salah satu menghambat desa. Nah, kan menghambat salah satu menghambat. Akhirnya seperti itu teorinya bagaimana? Dideklarasikan, digaungkan sekeras mungkin sehingga dengan gaung dan model-model seperti ini, Mas, mereka banyak yang sadar loh ternyata. Jadi ini daripada jenengan dipanggil ke desa di sidang, lebih baik sampean takok. Akhirnya urung sampai ke sidang wis takok dewe-dewe. Ya ada lah, saya punya mungkin takut atau apa. Beberapa orang itu yang sampai sekarang memang belum. Tapi kita terus Mas, sampai sekarang bagaimana kita berupaya mendekati, tapi sangat turunnya luar biasa di Beringinan. Satru itu. Minimal ada penurunan. Penurunannya ada. Ledek dipanggil. Pernah saya sidang 2 kali. Ada warga. Tapi ya baik.